Terus yang sering saya lihat itu sambil kukur-kukur, ya, kukur-kukur padahal gak gatel, ya dah. Teman-teman semuanya, saya kasih tips, saya kasih ajar untuk jadi bagaimana menjadi pribadi yang solutif. Pribadi yang solutif itu begini, kamu harus bisa melihat dari sudut pandang ketika ada masalah, melihat sudut pandangnya itu solusi, ya. Kamu tidak perlu mengumbar masalahnya apa, ya. Apalagi kamu mengumbar masalah, misalkan contoh toko nggak ada price tag-nya, kamu sampaikan di admin misalkan. Admin yang nggak punya kepentingan itu kamu sampaikan. Kurang pas yang seperti itu, ya. Kecuali kalimatnya seperti ini TMN ini enaknya gimana ya kalau kita kasih price tag, menurut kamu gimana? Konsep komunikasinya begitu, ya. Itu akan lebih ditangkap admin atau tim toko, ya. Jadi namanya kita berbicara itu ya begitu, harus dilatih. Pemilihan katanya itu juga harus dilatih. Tidak ada yang namanya orang bakat ngomong, itu nggak ada. Yang ada adalah membiasakan diri berbicara. Orang bakat berbicara nggak ada. Yang ada adalah terbiasa berbicara, ya, sering mendengarkan itu, ya. Ketika di kos sering-sering mendengarkan YouTube, yaitu tips public speaking seperti apa supaya kamu punya pengalaman untuk ngomong, begitu, ya. Jadi teman-teman di sini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita itu di sini adalah sudah membranding diri kita menjadi profesional bisnis konsultan. Maka juga secara pengetahuan juga harus di-upgrade terus. Pengetahuan ilmu itu hari ini, kebenaran hari ini, belum tentu nanti 10 tahun, 5 tahun yang akan datang dipakai benar. Harus upgrade terus, ya. Isi kepalamu dengan informasi-informasi yang positif, ya. Yang sifatnya sampah, delete, ya. Informasi-informasi yang sifatnya toksik, rasan-rasan, pikiran negatif, hapus, delete, ya. Jadi supaya terbiasa dengan pikiran-pikiran positif, ya. Jadi ngobrol itu kakinya nempel begini nggak boleh, ya. Harus agak renggang seperti ini, ya. Terus usahakan tangannya selalu di depan begini, ya. Tangannya usahakan di depan seperti ini, ya. Boleh begini, boleh begini, intinya di depan seperti ini, ya. Yang dilarang ketika ngobrol di depan umum adalah tangan ditaruh di saku, tangan ditaruh di belakang, ini tidak boleh. Tangan taruh belakang ini tidak boleh. Ini itu menghambat kosakata-kosakata yang akan muncul di mulutmu, ya, akan menghambat ide-ide yang akan muncul di tempatmu. Kenapa kakinya begini? Supaya lebih pede, supaya kelihatan lebih gagah, ya. Tangan seperti ini adalah simbol semangat, ya. Jadi terus jaga seperti ini, jangan begini juga. Usahakan seperti ini. Ketika misalkan memang ada body language yang saya, kamu, gerak aja, tidak apa-apa. Dua-duanya juga boleh, nggak apa-apa. Kan lebih kelihatan gagah seperti ini, ya. Jangan pernah begini, jangan pernah, ya. Terus ketika kamu ngobrol aja, nggak perlu konfirmasi ke orang sekitar kamu, ya. Nggak perlu konfirmasi, sudah kamu fokus saja, berikan informasi yang kamu tahu, sampaikan ke semuanya, ya. Terus ketika misalkan ada yang manggil, misalkan Rin, coba panggil saya, salah begini, nengok begini, ini salah, harus begini, bagaimana Mbak Rina, begitu, ya. Atau paling tidak ketika misalkan Azizah yang manggil begini, badannya sama mukanya harus menghadap ke sini, ya. Jangan begini toh, gitu, ya. Ketika yang ada di depan, paling tidak kamu geser 1-2 langkah supaya orang yang bertanya itu merasa dihargai. Terus habis itu selesai, kembali ke tempat semula, ya. Jadi misalkan kamu berbicara, nengok begini boleh, nengok begini boleh. Tapi ketika berbicara ada yang manggil atau kamu mau kontak mata, ya sama badannya begini. Nggak bisa kirim gitu, nggak bisa. Harus begini, ya. Media sosial kan lebih bisa begitu. Konsepnya gitu. Usahakan selalu tangan di depan. Sing paling sering ini tangan harus di depan, ya. Terus yang sering saya lihat itu sambil kukur-kukur, ya. Kukur-kukur padahal gak gatel, ya dah. Ya, kadang orang ngomong di depan itu tiba-tiba gatel, tiba-tiba kukur-kukur begini, hilangkan begitu.
ya. Kadang juga begini, hilangkan yang seperti ini, pertahankan aja seperti ini. Gini boleh, begini boleh, ya. Kalau kamu misalkan memang, ya itu kadang itu ya namanya orang. Kenapa orang showing? Showing adalah untuk menambah rasa percaya diri. Tidak masalah, tapi harus pas proksinya. Ketika kamu misalkan ini pengen pakai jam tangan supaya lebih pede, ya pakai jam tangan aja. Ya pakai jam tangan bagus, ya untuk menambah rasa percaya diri. Begitu.